merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Jadi kalau begitu niat melakukan pembunuhan langsung dilaksanakan. Itu namanya kesengajaan biasa atau kesengajaan biasa. Tapi tetap juga perbuatan yang dilakukan itu tujuannya untuk merampas nyawa orang lain yang menimbulkan akibat kematian. Kalau yang kedua adalah 340, itu agak sedikit berbeda. Kesalahannya adalah dalam bentuk kesengajaan, tapi namanya adalah kesengajaan dengan rencana terlebih dahulu. Tapi perbuatannya sama, merampas nyawa orang lain. Nah, pertanyaannya adalah bedanya apa konstruksi kesalahan dengan antara 338 dengan 340? Perbedaannya letaknya pada kalau ke 338 adalah tumbuhnya niat dengan pelaksanaan adalah satu kesatuan, tapi kalau 340 tumbuhnya niat dengan pelaksanaan terdapat jeda waktu yang memberi kesempatan berpikir kepada para pelaku mempertimbangkan antara melaksanakan niat jahatnya atau membatalkan niat jahatnya. Tapi pelaku telah memilih untuk melaksanakan niat jahatnya, maka perbuatan pembunuhan tadi namanya adalah sengaja berencana. Nah, karena itu sengaja berencana, maka pembunuhan itu bermotif, memiliki motif. Jadi setiap pelaku pembunuhan 340 itu pasti memiliki motif, tujuan, karena dia mempertimbangkan sedemikian rupa, tadi Ali sebutkan, untuk menentukan bahwa yang hendak dihabisi nyawanya itu atau dirampas nyawanya itu adalah orang tertentu. Ya. Kalau yang tadi spontanitas tadi agak sedikit berbeda, bisa jadi karena ada situasi dan kondisi niat spontan untuk melakukan itu saja yang dituju. Nah, itu berarti harus bermotif. Jadi kalau pembunuhan 340 harus bisa ada motif, yang motif itu memberi inspirasi atau mendorong orang untuk melakukan tindak pidana pembunuhan. Baik, yang kedua adalah pembunuhan 338 maupun 340 itu dirumuskan deliknya menjadi delik material. Nah, dalam ciri khas delik material itu adalah rumusan yang dilarang dalam pasal 338 maupun 340, esensi pokoknya yang dilarang itu adalah timbulnya atau terampasnya nyawa orang lain, apapun yang dilakukan dengan perbuatan itu. Saya ulang lagi, terampasnya nyawa orang lain. Nah, oleh sebab itu dalam teori pembuktian, maka terkait dengan pembunuhan 338 maupun 340 yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah teman-teman share kencang ini naikin dua kayu, harus ada orang yang malah turun disebabkan karena perbuatan orang lain. Yang kedua adalah bisa dibuktikan juga tentang kondisi situasi, kondisi pada orang yang terampas nyawanya tadi, atau sebut saja itu korban. Saya ulang lagi, yang belum share jangan nonton doang, bantu tap share di dalam tubuh ataupun keadaan sekitarnya yang ada di dalam pada diri korban. Itulah yang menentukan nanti dia itu melakukan dibunuh atau tidak dibunuh atau bunuh diri dan seterusnya, sama-sama itu terampasnya nyawa orang lain. Tapi kalau itu dalam proses pembunuhan, maka akan ada bukti-bukti tertentu yang bukti itu harus bisa dinilai dan disimpulkan bukti itulah yang menyebabkan orang itu. Dicek aja mod yang belum share, belum mau tap hanya nonton doang, bisukan aja. Jadi sebagai delik material harus dibuktikan lebih dahulu. Bagaimana cara membuktikan itu? Menurut ahli adalah karena yang memiliki keahlian membaca situasi kematian itu adalah namanya kedokteran forensik. Tahun lagi yang memiliki keahlian dalam bidang itu adalah kedokteran forensik, maka dokter forensiklah yang bisa mengurai tentang kondisi atau keadaan korban yang telah meninggal tersebut. Ya. Apa yang dilakukan itu ahli tidak bisa mendalami sedalam-dalamnya, yang ahlinya adalah kedokteran forensik yang dia harus melakukan namanya adalah otopsi terkait yang banyakkan tapping, nggak share, nggak tap, bisukan aja dengan teman-teman. Otopsi itulah yang dapat disimpulkan ini mati karena apa, sebabnya apa, dan seterusnya itu bisa diterangkan oleh kedokteran forensik. Ini sebagai contoh saja, ini contoh ya, kasus yang lain supaya kita bisa menerangkan perbandingan itu. Yang ahli selalu kutip ini karena ini contoh yang bagus. Suatu saat terjadi kecelakaan di Garut. Ya. Ada seorang oknum tentara nyetir mobil nabraklah orang, laki-laki dan perempuan sedang berboncengan. Begitu ditabrak, terjungkal dan seterusnya, terus kemudian si sopir ini, oknum
tentara ini merawatnya dan seterusnya menaikkan ke mobil. Oleh orang masyarakat sekitar dikiranya dia mau dibawa pergi ke rumah sakit untuk dirawat, untuk disembuhkan begitu. Ternyata begitu masuk ke dalam mobil tersebut, ini 2 orang korban tadi itu dibuang ke Kali Cisadane. Dan akhirnya nyangkut korban itu dan kemudian datangkanlah, sudah diambil dan seterusnya, datangkanlah kedokteran forensik. Kesimpulannya apa? Dokter forensik mengatakan perempuan yang meninggal tadi matinya terampasnya nyawa itu karena kecelakaan berdasarkan otopsi. Tapi giliran yang satunya lagi, laki-laki, matinya karena apa? Pembunuhan berencana, pembunuhan. Kenapa pembunuhan? Karena begitu dibuang di Kali Cisadane itu, organ tubuhnya di dalam itu masih ada unsur air, pasir dan sebagainya. Artinya apa? Menurut teorinya di situ dibuang itu pada kondisi hidup. Karena kondisi hidup, maka kemudian dia mati, berarti matinya itu adalah karena air yang masuk ke dalam perutnya. Dan disimpulkan bahwa ini adalah pembunuhan. Karena dibuang ke kali secara sengaja, maka lahirlah oleh penyidik dikualifikasi sebagai pembunuhan berencana. Siapa yang menentukan? Bukan penyidik. Yang menentukan pertama-tama itu adalah ahli forensik atau kedokteran forensik. Jadi kalau itu dalam kasus ini benar seperti apa yang ahli sampaikan tadi, berarti kalau ada orang yang mati, sebut saja 2 orang yang mati ini, maka mestinya paling pertama menentukan adalah kedokteran forensik yang memeriksa kondisi keadaan tubuh, fisik, lingkungan dan sebagainya yang di backup oleh ahli-ahli yang lain itu untuk menentukan matinya itu karena apa. Jadi itu yang menentukan. Nanti penyidik itu akan mengikuti arahan daripada proses itu. Kalau misalnya itu adalah mati, oh ini mati karena kecelakaan, karena tanda-tandanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya itu berarti itulah yang terjadi kondisi objektifnya seperti itu. Karena yang punya kompeten itu bukan penyidik, yang kompeten itu adalah dokter kedokteran forensik yang melakukan otopsi. Dari mana? Maka lahirlah visum et repertum. Visum et repertum itulah yang bisa membunyikan jenazah itu bunyinya apa, itu adalah visum et repertum, bukan penyidik ya, saya ulang lagi, bukan penyidik. Jenazah itu seperti apa dan bisa menjadi pidana atau bukan pidana, visum et repertum. Sehingga visum et repertum atau alat bukti surat itu yang menentukan tentang kondisi korban. Kalau tadi dalam peristiwa pembunuhan, menurut ahli seperti itu. Sehingga kalau itu benar bahwa itu adalah karena pembunuhan atau karena kecelakaan atau karena sebab yang lain, tergantung bunyinya surat di dalam visum et repertum dalam kedokteran forensik tadi. Ya. Jadi yang pertama ahli sampaikan seperti itu, sehingga dengan demikian arahan untuk masuk ruang mana itulah sumbernya dari kedokteran forensik. Sehingga dengan demikian ahli sampaikan pembunuhan itu, peristiwa pembunuhan itu adalah delik material. Harus ada orang mati. Orang mati berbunyi dia sebagai alat bukti adalah surat visum et repertum dari kedokteran forensik. Nah, kalau kedokteran forensik sudah menyimpulkan sebab-sebab kematiannya dan seterusnya, maka kedokteran forensik akan memberi informasi lanjutan mengenai hal-hal yang lain yang terkait dengan kematian seseorang. Ini pengalaman ahli ketika Profesor Muin Idris almarhum itu juga memberi keterangan yang sama. Ya, karena ahli orang pidana, beliau adalah ahli kedokteran forensik. Nah, kalau dia lompat pagar dari kewenangan yang dia sebagai kedokteran forensik, sering kami telepon, saya tegur, Bapak telah melampaui batas. Bapak harus menerangkan sebab-sebab kematian saja, tapi jangan menyebut terlalu jauh tentang lanjutannya itu, cukup aja itu aja. Tadi ini juga sama, jadi kedokteran forensik itulah yang menentukan, jadi bukan pada kalau sudah itu dia menerangkan seperti itu sudah cukup. Andai kata dia menemukan gejala-gejala tertentu, maka saya bilang jangan ke publik, bisik-bisik aja dengan aparat penegak hukum supaya itu tidak diketahui publik. Karena apa? Harus dijaga itu rahasia korban. Rahasia korban harus dijaga karena itu bisa membuka aib korban. Ini kami tegur itu karena Pak almarhum itu melampaui itu karena dia mau menjelaskan sebab-sebabnya dan hal-hal yang seharusnya tidak dikemukakan
dikemukakan di situ. Padahal saya bilang itu mestinya harus bisik-bisik sama aparat penegak hukum. Kalau tidak bikin surat resmi kepada aparat penegak hukum. Dan akhirnya ya itu kekeliruan kami Pak. Tapi kan bisa dibuka Pak. Iya, tapi bukanya jangan kepada publik, bukanya itu kepada tertentu. Nah atas dasar itu Ali sampaikan terkait dengan masalah pembunuhan tadi ya, atau sebut saja lebih tepatnya kematian orang tadi itu seperti itu. Ya. Kalau sudah klaim pembunuhan, ahli harus sampaikan bahwa ya dites dulu itu apakah hasil forensik itu menyatakan pembunuhan atau bukan pembunuhan. Jadi harus clear dalam konteks ini. Yang berikutnya yang bagian akhir tadi ditanyakan tentang bagaimana kualitas pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan seperti itu. Kami akan jelaskan mungkin tadi kematian orang itu sebabnya bisa pembunuhan, bisa non pembunuhan. Ya, itu nanti semuanya itu tergantung pada alat bukti. Nah alat bukti itu ada tiga kriterium. Ya. Yang pertama adalah yang dicari oleh penyidik dan semua pihak yang terkait dengan tindak pidana itu adalah namanya alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer. Apa artinya kekuatan pembuktian yang primer? Itu yang menentukan, alat bukti yang menentukan bahwa satu peristiwa itu peristiwa pidana atau bukan. Kalau kematian itu disebabkan karena apa? Itu adalah keterangan visum et repertum dari kedokteran forensik. Jadi contoh kasus di Garut tadi, begitu dia menerangkan ini karena pembunuhan, tak ada satupun yang membantah dan tak ada satupun yang berani berdebat dengan dokter yang bersangkutan. Karena faktanya memang begitu. Maka ahli katakan bahwa itu yang disebut sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang primer. Yang sekunder itu apa? Yang sekunder itu membackup visum et repertum yang primer tadi, ya. Visum et repertum yang tadi yang primer, yang membackup untuk itu namanya adalah alat bukti sekunder. Sehingga yang primer sekunder koneksi karena didukung oleh alat bukti yang sekunder. Dan yang ketiga namanya alat bukti tersier. Tersier itu mendukung lagi alat bukti yang sekunder dan yang primer. Sehingga atas dasar itu dalam teori pembuktian maka penyidik harus bisa membuktikan. Kalau hanya yang lain-lain itu mati karena apa? Menurut A dibunuh, menurut B adalah dipukuli, menurut ini itu belum bisa membuktikan. Yang bisa membuktikan adalah visum et repertum. Sehingga dengan demikian yang ngomong itu karena apa? Itu namanya sekunder atau tersier. Jadi kalau hanya tersier saja itu tidak bisa sebagai alat bukti. Yang sekunder saja juga tidak bisa menjadi alat bukti. Sehingga menentukan sesuatu itu apa. Yang bisa menentukan adalah alat bukti yang primer. Demikian keterangan ahli. Baik, saudara ahli, bagaimana jika alat bukti berupa visum itu dia mengambang? Artinya dalam perkara ini ada perbandingan dua visum. Pertama visum di Rumah Sakit Gunung Jati, yang kedua otopsi di Rumah Sakit Polri Indramayu. Hanya ada penambahan satu, kematian tidak wajar, kedua ditemukannya sperma tanpa menjelas dan tanpa dilakukan tes DNA. Nah, di situ persoalannya, sehingga hanya kalimat satu, kemudian jaksa memp21 perkara tersebut, kemudian menuntut hukuman mati, divonis hukuman seumur hidup. Baik, ahli jelaskan. Tadi ahli sudah sampaikan bahwa kalau terjadi dua alat bukti dengan objek yang sama, sebut saja tadi hasil pemeriksaan yang berbeda, mengalirkan kesimpulan yang berbeda, sementara yang satu mengatakan bahwa itu adalah dengan surat visum et repertum mengatakan sebut saja kasus ini adalah A misalnya. Ternyata visum et repertum dibuat oleh orang lain B. Kan tinggal diuji saja gitu. Mana yang memiliki kekuatan itu. Sesungguhnya kalau pada saat itu langsung dia adalah second opinion atau mengundang pihak ketiga. Dulu kalau ahli rekomendasi ya dari ID, bagian kedokteran forensik, mereka yang lebih netral, saya kira itu lebih jalan penyelesaian yang terbagus ya. Kalau tidak, itu secara proses penyidikan kan bisa dites saja di situ. Mana yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih akurat, primer, mana yang memiliki kekuatan yang sekunder. Seperti tadi, kalau itu benar ada
kalau ada sperma misalnya, kan harus dites. Ini sperma benar ada atau tidak, dan tes spermanya seperti apa, dan kalau bisa dibuktikan sperma itu milik siapa, kan ada pelakunya sudah dikumpulkan semua, dites mereka dengan sperma itu milik siapa dan seterusnya, sehingga menjadi pasti. Kalau hanya ada sperma, itu sperma kapan, hari ini, kemarin, lusa, atau kapan tertinggal di tempat itu kapan. Saya kira keterangan dokter tadi mestinya harus dilanjuti lagi bahwa itu karena apa spermanya siapa, dan harus ada proses lanjutan. Kalau tidak ada proses lanjutan, itu kalimat berita ada sperma saja begitu, itu belum bagian daripada visum et repertum. Jadi kalau begitu apakah bisa dipakai? Kalau ahli berpendapat belum bisa dipakai kalau itu belum bisa dibuktikan spermanya itu milik siapa, alat buktinya apa, dan seterusnya. Kalau itu belum, sampai ahli berpendapat bahwa ya sperma itu belum bisa menjadikan alat bukti. Sebut saja kalau itu benar ada, sekunder karena belum bisa tapi terkait dengan masalah karena berdasarkan objek yang nyata, mestinya tidak boleh ada perbedaan. Di situ, entah itu dari independensi rumah sakit kepolisian Republik Indonesia, atau dia adalah independensi dari kedokteran. Bahkan sering ahli minta dari ini supaya bisa independensinya dalam proses pembuktian tersebut. Demikian keterangan ahli. Baik, saudara ahli, untuk bagian ketiga tentang tindak pidana penyertaan dalam pasal 55, kami menjelaskan tentang ketentuan pasal 55 ayat 1 KUHP ke-1 KUHP serta penerapannya dalam penegakan hukum. Baik, ahli jelaskan begini. Jadi kalau itu suatu pelaku itu ternyata lebih dari dua atau dua orang atau lebih, maka akan diselesaikan pelaku itu adalah berdasarkan pasal 55 ayat 1 ke-1 atau kedua. Artinya apa? Dalam penerapan pasal 55 itu apabila terjadi suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kapan dua orang atau lebih itu digabung menjadi satu sebagai orang yang melakukan tindak pidana penyertaan, maka ahli konklusikan saja secara singkat, harus bisa dibuktikan bahwa dalam penyertaan itu dua orang atau lebih masing-masing mempunyai niat berbuat jahat. Satu. Jadi secara subjektif masing-masing harus bisa dibuktikan bahwa masing-masing dua orang atau lebih, maka dia harus ada namanya mufakat jahat dengan orang lain yang sama-sama memiliki niat yang sama. Jadi secara subjektif harus dibuktikan mengenai dua hal, masing-masing memiliki niat berbuat jahat, dan niat berbuat jahat itu disepakati untuk dilakukan secara bersama-sama. Yang kedua, secara objektif. Secara objektif itu harus ada hubungan antara kelakuan pelaku satu dengan kelakuan pelaku yang lain sedemikian rupa sehingga semua kelakuan dipakai dalam rangka untuk memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disepakati dan yang dituju.
Artinya apa yang disepakati yang dituju? Kalau itu sudah disepakati yang dituju tindak pidana A, berarti dia pelakuannya mengarah kepada pidana A. Artinya itu tolong jelas perbedaannya. Baik, Ali sampaikan tadi, sesungguhnya pembuktian matinya orang sama. Tadi Ali sudah sampaikan, pembuktian matinya orang itu sama. Sama maksudnya adalah dokter forensik akan membuat melakukan istilahnya bedah mayat dalam rangka untuk bisa memastikan sebab-sebab kematian itu karena apa. Jadi yang menentukan sesungguhnya kecelakaan atau pembunuhan itu dari pertama itu adalah kedokteran forensik. Karena apa? Karena kalau bekas-bekas akibat tindakan yang sengaja kepada pelaku atau korban itu, kalau itu pakai metode yang dipakai untuk menentukan dia adalah pembunuhan, maka akibat-akibatnya juga itu mesti bekas-bekas tindakan pembunuhan, proses-proses pembunuhan. Kalau itu ternyata adalah bekas-bekasnya itu bukan ada tindakan manusia secara sengaja seperti itu, dan seterusnya, dan ini menimbulkan akibat mati, maka bisa dilihat dalam satu konteks itu bahwa, oh, itu adalah tindakan yang bukan karena pembunuhan, mungkin juga karena kecelakaan lalu lintas, dan seterusnya. Tadi ahli contoh tadi menurut ahli selalu saya kutip untuk memastikan pentingnya namanya kedokteran forensik dalam hubungannya dengan masalah kematian itu ada di situ. Jadi itu kalau dokter sudah mengatakan itu pembunuhan berencana atau pembunuhan, karena apa? Tenggelam, menghirup air, mati. Berbeda dengan mati, dibuang di air. Itu kalau orang awam, oh dia mati mengambang. Karena apa? Karena dibuang ke kali. Belum tentu, karena yang ngerti itu adalah kedokteran forensik. Ya tadi juga sama. Ini kecelakaan atau pembunuhan, kedokteran forensik yang menentukan. Ya. Jadi sebabnya apa dan seterusnya, karena dalam ilmu kedokteran forensik, saya berguru sama almarhum Pak Muimitris itu beda, semuanya berbeda. Jadi dia lihat posisi darah juga berbeda, lihat posisinya semuanya berbeda. Dan dapat disimpulkan oleh ahlinya itu, oh kalau ini adalah pembunuhan, oh ini bukan pembunuhan, oh ini karena kecelakaan dan seterusnya. Jadi menurut ahli demikian, sehingga dengan demikian penyidik akan mengarahkan dari arahan ahlinya itu untuk melacak kalau itu kecelakaan bagaimana kecelakaannya, kalau pembunuhan siapa pelakunya dan seterusnya, itu adalah penyidik. Demikian keterangan ahli. Yang terakhir dari saya, sepengetahuan saudara ahli berkaitan dengan Sakatatal, apa kelemahan-kelemahan dari penyidikan, penuntutan, dan putusan tersebut, sehingga kita ketahui bahwa Kapolri sudah mengakui melalui Wakapolri bahwa proses awal yang salah tidak dilakukannya scientific crime investigation, sehingga menjadi kegaduhan di masyarakat, ada kecurigaan dan lain sebagainya. Kemudian tidak telitinya jaksa penuntut umum membuat P21, hingga sampai hari ini pun masih tetap yakin bahwa melempar kepada hakim. Hakim sudah memvonis. Jalan satu-satunya adalah melakukan upaya penyewaan kembali. Kira-kira apa saran dan pendapat sehingga menjadi masukan buat jaksa dan pengadilan? Terima kasih. Baik, Ali sampaikan bahwa tindakan kata-kata ini adalah benar ya. Daripada mengalami satu ketidakpastian itu, dia ingin memastikan bahwa dalam perkara dugaan terjadinya pembunuhan berencana yang sudah divonis itu benar atau tidak benar, diuji kembali melalui lembaga PK. Ya, saya kira itu PK menurut Ali adalah benar. Nah sekarang tindakan PK itu prinsipnya adalah seperti tadi Ali sampaikan, 3 hal tadi, itu bisa dilakukan secara bersama-sama. Mungkin juga tadi kalau dibilangnya hakim mempertimbangkan tidak cukup dan sebagainya,
itu telah terbukti adanya yang disebut sebagai kekhilafan hakim. Kalau ternyata putusan A, putusan B, putusan C yang semuanya dirangkum menjadi tidak pidana penyertaan, kalau itu terjadi clash, pertentangan satu dengan yang lain dalam proses pembuktian, itu berarti terjadi namanya adalah pertentangan antara putusan satu dengan putusan yang lain. Itu bagian daripada pengujian dalam proses permohonan PK. Ini kan pernyataan ini, dan pernyataan itu sebagai splitting. Berarti kalau splitting A, B, C, D di splitting, yang lain tidak di splitting, splittingnya itu putusannya bertentangan atau berbeda dalam proses pembuktian, dalam proses yang lain. Kalau menurut ahli itu adalah bagian yang bisa diuji melalui proses PK. Dan yang terakhir adalah kalau itu benar terjadi adanya novum, kalau nggak salah dalam satu permohonan itu ada 10 novum yang bisa dijadikan pertimbangan untuk mengajukan PK. Ya, tinggal menunjukkan saja dalam sidang PK ini bahwa 10 novum itu apakah bisa merontokkan argumen hakim yang telah dijatuhkan sebelumnya. Kalau dia menjatuhkan misalnya saja itu adalah pasal 340, bisa nggak dibuktikan bahwa anak-anak tadi sebagian pelaku itu dilakukan secara berencana, memenuhi unsur subjektif dan objektif atau tidak. Itu syarat ya, karena di dalam hukum itu harus bisa dibuktikan. Kalau itu tidak bisa dibuktikan, tiba-tiba pokoknya bersama-sama saja, hubungannya nggak dibuktikan, kelakuannya juga nggak dibuktikan, menurut ahli itu belum cukup bukti. Ya. Karena ada putusan Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa dakwaan pasal 55 itu harus dibuktikan satu persatu bahwa seseorang terdakwa itu melakukan sebagai apa, material dader, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau dia penganjuran. Kalau itu tidak dibuktikan, tiba-tiba ditulis bersama-sama melakukan pembunuhan. Bersama-samanya seperti apa? Ini yang pasal yang mana bersama-sama? Itu namanya adalah dakwaan yang kabur. Kalau hakimnya juga menyatakan bahwa itu bersama-sama mengamini, jaksa bersama-sama, tapi tidak dibuktikan hakim. Si A ini apa perannya di dalam pasal 55 itu juga putusan yang menyimpulkan dengan cara yang kabur juga, sehingga tidak statusnya menjadi tidak jelas. Jadi oleh sebab itu adalah bagian di dalamnya kekhilafan hakim tidak mempertimbangkan satu persatu ini pelakunya sebagai pelaku apa. Jadi itu menurut ahli. Yang kedua itu adalah yang tadi adalah mengenai penerapan pasal 55 itu patut ditanyakan kembali untuk diuji melalui lembaga pra peradilan. Ada nggak bukti yang menyatakan ada korelasi antara kelakuan satu dengan kelakuan yang lain sedemikian rupa sehingga terjadilah akibat orang mati karena itu. Jadi kalau itu tidak bisa dibuktikan, saya mohon maaf bahwa bersama-samanya itu karena orangnya ada, kumpul bersama, dilakukan begitu. Tidak bisa diurai dia sebagai pelaku apa dalam satu konteks proses pembunuhan itu. Dan yang terakhir ahli sampaikan terkait dengan novum. Novumnya apa? Kalau saya tadi Adi sudah membaca dalam novum itu, tinggal ngetes saja. Dengan novum itu, benar nggak bahwa itu ada pembunuhan yang dilakukan secara berencana seperti ahli terangkan tadi, atau dia adalah bahwa kematian seseorang berdasarkan visum yang diajukan dalam novum itu adalah bukan karena tidak pidana pembunuhan, tapi karena adalah kecelakaan berdasarkan bukti-bukti dan olah visum et repertum yang diterbitkan oleh kedokteran forensik. Saya kira itu sudah bisa membuktikan itu sebabnya itu karena apa. Kalau kita membaca terus kemudian ada foto yang di dalamnya, nah foto itu bukti sekunder. Primernya adalah dokter yang memeriksanya itu. Berarti sudah ada bukti yang memeriksakan itu adalah namanya adalah alat bukti primernya, foto dan lain sebagainya, keterangan dan sebagainya, saksi dan sebagainya, itu sekundernya. Jadi kalau yang seperti itu menurut ahli satu persatu bisa diurai di dalam 10 alat bukti yang diajukan permohonan tersebut, dan itu bisa disimpulkan nanti akhir daripada proses pemeriksaan itu bisa disimpulkan. Keterangan ahli demikian. Sila dilanjutkan teman-teman. Ya. Saudara ahli, dalam perkara anak Sakatatal, sejak dalam proses awal tidak ada proses penyelidikan, langsung penangkapan dan naik ke penyidikan.
kemudian terdapat fakta terjadinya penyiksaan, dan pemeriksaan anak Sakatatal ketika di persidangan diperiksa lebih dahulu sebelum pemeriksaan saksi. Menurut saudara ahli, terhadap putusan seperti ini, apa pendapat ahli? Baik, ahli jelaskan. Dia mau anak maupun dewasa, prinsipnya sama. Karena KUHP mengaturnya demikian. Sebelum orang itu menjadi terlapor, ya, maka orang itu akan dilakukan namanya tindakan penyelidikan. Jadi kalau benar bahwa dalam kasus ini ternyata yang bersangkutan ini tidak diproses melalui tindakan penyelidikan, maka hak pada tahapan pertama oleh seseorang itu dirampas oleh penyidik. Karena haknya dia adalah harus memastikan bahwa perbuatan yang dilaporkan itu atau terlapor itu adalah belum diperiksa tahapan awal apakah itu perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana. Kalau ternyata belum ada seperti itu, dipastikan dia berbuat kejahatan, langsung lompat kepada penyidikan, itu juga tidak boleh. Tadi Adis katakan itu melanggar hak seseorang yang dinyatakan dia sebagai terlapor. Jadi kalau begitu, kalau tidak ada proses penyelidikan, lompat kepada penyidikan, menurut ahli adalah penyidikannya itu tidak sah. Karena apa? Penyidikan itu memulai tindakan dengan asumsi dalam simpulan pada penyelidikan tadi itu adalah tindak pidana pembunuhan. Jadi kalau tiba-tiba nggak ada pemeriksaan awal tadi, entah kelakuan yang mana yang dipakai, tiba-tiba lompat menjadi sebagai tindak pidana pembunuhan, menurut ahli adalah lompat langsung penyidikan adalah tindakan yang tidak sah. Karena apa? Karena tidak melalui jalur prosedur hukum yang memenuhi hak-hak seseorang sebagai terperiksa. Oleh sebab itu, follow up tindakan lanjutnya tetap saja menurut ahli adalah itu adalah proses-proses yang mendasarkan pada keputusan yang tidak sah. Menurut ahli demikian, sehingga orang bisa terbukti di sidang pengadilan sekalipun, andai kata benar bisa dibuktikan, kalau tahapan-tahapan prosedural itu tidak dipenuhi, ya tetap aja prosedurnya itu adalah tidak sah. Ingat, masih di dalam doktrinnya, seorang tersangka itu punya hak untuk diproses secara adil. Namanya itu hak memperoleh proses peradilan yang adil, fair trial. Dan keadilannya adalah keadilan bagi seorang terlapor tersangka itu adalah keadilan prosedural. Maka dia harus secara prosedur diperlakukan secara adil. Jadi kalau itu prosedurnya tidak melalui tahapan-tahapan proses penyidikan sebagaimana ditentukan dalam KUHP, menurut ahli adalah tindakan itu ya proses yang tidak adil dan itu bertentangan dengan aturan hukum dalam KUHP. Demikian. Baik, ahli sudah begitu, sama. Jadi itu menarik pertanyaannya karena apa? Karena prinsipnya tidak pidana dilakukan oleh anak itu tunduk pada hukum peradilan anak. Sehingga dengan demikian, kalau di dalam undang-undang anak sudah diatur tadi, ahli sudah dititipkan tadi pasal 80 ayat 2, itu sudah dikatakan itu adalah masuk dengan kualifikasi itu, seharusnya adalah anak diproses secara anak dalam kapasitas sebagai anak dan melalui pasal-pasal yang mengatur tentang anak. Tidak bisa digeser menjadi pasal KUHP karena tadi sudah benar itu adalah harus diutamakan itu pelakunya anak. Ya. Jadi, ya. Baik, dari awal sesungguhnya itu sudah prosedur yang atau unprocedural, ya, tidak sesuai dengan prosedur. Kalau anak ya anak, tapi kalau undang-undang anak diperlakukan hanya untuk anak, tidak untuk orang dewasa. Tapi sebaliknya juga sama juga kalau ada orang dewasa juga tidak bisa masuk pada
peradilan anak. Ya. Oleh sebab itu kalau benar itu adalah proses bahwa itu pelakunya masih anak-anak dan semua pelaku adalah anak-anak, ya, berarti anak-anak itu harus dilakukan dengan hukum anak melalui peradilan anak. Saya ingin terangkan lagi dalam konteks ini, meskipun dia proses dan prosesnya melalui peradilan anak, tetap juga hukum acaranya itu tetap menghormati, namanya hukum acara itu sama, pembuktiannya sama, dan seterusnya itu sama. Kalau tadi Ali contohkan, masalah pembunuhan, pembuktiannya sama. Kalau ada kematian, membuktikannya sama. Ini pembunuhan atau bukan? Semuanya sama. Cuma dia diproses melalui proses peradilan anak. Jadi kalau di proses peradilan anak itu bukan berarti digampangkan misalnya begitu. Tidak bisa. Tetap harus dibuktikan standar pembuktian tentang pembuktian. Kalau itu pembunuhan, ya standar pembuktian pembunuhan. Kalau tidak terbukti pembunuhan karena matinya orang bukan karena perbuatan terdakwa, ya harus dinyatakan bahwa itu terdakwa tidak bisa dibuktikan telah melakukan perbuatan pembunuhan terhadap korban dan seterusnya. Jadi prinsipnya secara hukum adalah sama. Nah, apakah itu menjadi bagian daripada kekhilafan hakim? Kalau menurut Ali dari awal sudah salah, dalam proses penyidikan sudah salah, karena itu melibatkan anak. Tapi jangan karena gregetnya luar biasa, kemudian disimpangi semua, juga tidak boleh. Tetap aja anak ya anak. Ya, proses anak dan anak mestinya dalam proses penyidikan itu harus sudah dimulai. Tapi kalau kemudian ternyata pada bagian akhir itu ternyata adalah anak tadi diproses, ya prosesnya seperti hukum dewasa terkait dengan pasal 340, ya Ali berpendapat proses anak dengan proses itu namanya proses prosedur 340-nya itu menurut Ali adalah tidak tepat dan itu bagian daripada kekhilafan hakim dan kekeliruan dalam proses penuntutan. Demikian. Hubungan dengan motif yang ahli sampaikan tadi. Dalam perkara ini adalah cinta dari ditolak. Berkas lain menyampaikan cinta ahli ditolak. Di pernyataan lain disebutkan cinta bagi ditolak. Nah, kemudian ketiga orang ini sampai sekarang begitu. Dua orang lainnya dinyatakan fiktif. Menurut ahli, ketika yang menjadi latar belakang menjadi motif itu tidak ada dan ternyata fiktif, apakah tindak pidana ini bisa dikatakan rekayasa atau kabur? Baik, Ali jelaskan secara prinsip begini. Tadi Ali sudah sebutkan, khusus untuk pembunuhan berencana, pasal 340 adalah itu bermotif. Bermotif itu artinya pelaku memiliki motif. Nah ini karena dilakukan secara bersama-sama. Jadi pertanyaan, kalau dilakukan secara bersama-sama, motifnya kira-kira apa? Kalau itu dilakukan secara pribadi, kurang sekali motifnya. Mungkin kalau toh ada penyertaan yang lain, barangkali agak jelas motif. Kalau ini secara rame-rame begitu banyak itu, apa sama motifnya mereka cinta ditolak misalnya? Apakah sama seperti itu? Emangnya dia harus menerima cintanya sekian banyak orang itu? Jadi kalau itu dibuktikan, menurut Ali agak sulit. Ya. Nah atas dasar itulah Ali berpendapat bahwa kalau itu sulit untuk ditarik motifnya, seharusnya pasal 340 tidak bisa diterapkan di dalamnya. Karena apa? Saya ulangi lagi, 340 harus ada motif. Karena berencana itu mesti motif, karena akan diseleksi semuanya. Tapi kalau orang lain itu ternyata pelakunya banyak orang, apa motifnya semuanya sama. Kalau tadi ada 2-3 orang motifnya sama, maka itu semuanya pelakunya juga motifnya sama. Ali berpendapat bahwa itulah yang Ali sampaikan, bahwa kalau itu tidak bisa ditemukan motif untuk menyatukan bahwa dia melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, ya seharusnya dia tidak bisa dikenakan pasal 340 ya, karena motif yang menyatukan itu adalah tidak ada. Demikian untuk Ali. Saya berhubungan dengan hukum pembuktian. Dalam tindak penyidikan disebutkan harus memenuhi 2 bukti permulaan yang cukup. Sedangkan dalam proses peradilan disebutkan 2 bukti permulaan yang cukup ditambah dengan keyakinan hakim. Kita melihat dalam proses penegakan hukum perkara ini, minim sekalipun bisa didetik, sekalipun ada, itu hanya berbentuk visum et repertum yang tidak menunjukkan siapa pelakunya. Nah, yang saya tanyakan ke ahli, apakah alat bukti yang ini bisa menaikkan suatu perkara, bisa dinaikkan atau bisa diputus dengan
pidana, apalagi ini pidana seumur hidup. Baik, Ali jelaskan begini. Kata-kata bahwa pembuktian minimum itu sebenarnya sudah klausula yang sudah menjadi baku sekarang ini dalam proses penyelidikan. Tadi sudah Ali terangkan, penyidikan juga Ali sudah terangkan, itu mendasarkan pada dua alat bukti yang cukup. Yang menjadi pertanyaan, dua alat bukti apa? Seperti Ali sampaikan, dua alat bukti itu adalah alat bukti yang memiliki alat bukti yang disebutkan di dalam pasal 184 plus Undang-Undang ITE, diperoleh secara syah, dilakukan oleh penyidik yang punya kompeten wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara ini, dan yang terakhir adalah alat bukti tadi memiliki kekuatan pembuktian yang primer, meskipun dua tapi primer untuk unsur pokok delik yang dituju. Jadi kalau unsur pokok delik yang dituju adalah 340, tadi Ali sudah sampaikan, berarti yang pertama alat bukti tadi adalah masalah kondisi korban yang meninggal dunia tadi, tentang kondisinya seperti apa, fisiknya seperti apa, semuanya diterangkan oleh kedokteran forensik. Ya. Tadi Ali sudah memberi contoh tandingan atau perbandingan seperti Ali sampaikan tadi. Jadi itu yang menentukan siapa? Kedokteran forensik. Maka kedokteran forensik lah berdasarkan bukti-bukti yang ada, dia akan dapat menyimpulkan ini itu adalah pembunuhan, ini adalah bukan pembunuhan, ini adalah kecelakaan atau yang lainnya. Ini semuanya adalah berbasis pada alat bukti forensik yang dilakukan oleh kedokteran forensik. Atas dasar itulah tadi ahli sampaikan bahwa kalau itu tidak ada dua alat bukti pokok untuk tindak pidana pokoknya itu, unsur pokok delik itu, ya semestinya dia belum bisa untuk memastikan bahwa itu adalah tadi tindak pidana pembunuhan. Ya, mestinya harus diklarifikasi lebih dulu secara objektif tadi, ini buktinya apa yang kedua alat bukti tadi. Kalau saya simpulkan dari apa yang sudah diterangkan tadi dan dokumen yang permohonan PK itu, ternyata alat bukti yang memastikan bahwa ini terjadi bukan karena pembunuhan. Kalau misalnya simpulkan itu benar bukan karena pembunuhan, berarti mesti itu terjadi karena faktor-faktor yang lain atau sebab-sebab yang lain yang bukan pembunuhan berencana. Nah, atas dasar itu Ali berpendapat bahwa ya kita balik lagi kepada pembuktian tadi bahwa ini perkara ini apa kuncinya. Pertama adalah kondisi objektif dari korban atau orang yang meninggal. Dari itulah yang bisa disimpulkan itu sebabnya karena apa, itu adalah hasil visum et repertum. Demikian menurut Ali. Ya, selanjutnya Sebentar, sedikit lagi. Nah terus kenapa hakim kok tiba-tiba menyimpulkan bahwa itu adalah kejahatan pembunuhan berencana? Balik lagi Ali sampaikan, seharusnya hakim berbasis pada fakta hukum, bukan opini hukum dan juga bukan opini publik. Kalau fakta hukumnya mengatakan bahwa itu A, ya katakan itu adalah prosesnya A. Tapi kalau ternyata itu tidak dilakukan oleh hakim, itulah namanya bagian daripada kekhilafan hakim dalam menarik proses alat bukti dalam pembuktian dalam perkara tindak pidana ini. Demikian. ya, saudara ahli, kita mengenal pasal 184 KUHP. Di situ ada dijelaskan, disebutkan 5 alat bukti. Kami sangat miris melihat fakta yang ada. Kami melihat hanya satu alat bukti yang ada berupa kesaksian, itu pun dalam bentuk persangkaan. Ini fakta ketika kami mempelajari berkas. Nah, menurut pendapat ahli di situ, dengan minimnya alat bukti itu, apa kira-kira agak bahasa kemungkinan ya yang dipakai penyidik ataupun penegak hukum untuk mencari bukti lain yang bersangkutan dan relevan. Kayak tadi bukti visum tidak relevan, bukti ada batu, ada kendaraan yang tidak punya relevansi terhadap pembuktian dalam perkara ini. Baik, Ali jelaskan. Memang tadi Ali juga sudah menyampaikan bahwa prinsip dalam konteks perkara ini yang dimohonkan PK ini adalah urusan pembuktian. Pembuktian terjadinya akibat mati itu karena apa? Yang satu mengatakan itu
dalam putusan pengadilan menyatakan itu karena pembunuhan berencana. Tapi Ali tadi sudah sampaikan bahwa kalau itu pembunuhan berencana, semestinya ada bukti-bukti pendukung untuk mengarah ke sana. Tadi misalnya itu pembunuhan lebih dahulu, mestinya didukung oleh namanya 184 KUHP alat bukti itu. Kalau di backup lagi bisa juga ditambah satu lagi namanya alat bukti bukti elektronik. Ya, itu dalam undang-undang ITE. Jadi kalau itu sudah 6 atau paling tidak dengan alat bukti yang ada di dalam itu ternyata itu tadi disimpulkan bahwa itu hanya keterangan saksi saja. Jadi keterangan saksi itu kualitasnya banyak sekali tadi Ali sampaikan. Contohnya tadi Ali katakan bahwa yang bagus itu apa? Dia yang mengalami, dia yang melihat, dia yang mendengar. Tapi kalau saksi itu hanya mendengar saja, itu dia, apalagi dia mengatakan mendengar dari omongan orang lain, bahwa orang lain ngomong begini, itu level 3, itu nggak ada kekuatan pembuktian sama sekali. Bahkan satu keterangan saksi saja tanpa di backup oleh alat bukti yang lain, itu adalah bukan keterangan saksi dan tidak dapat menjadi alat bukti dalam pembuktian perkara pidana. Sehingga dengan demikian Ali sampaikan bahwa kalau misalnya putusan pengadilan itu membuktikan bahwa belum ada kecukupan bukti bahwa itu untuk menetapkan unsur-unsur tindak pidana tadi itu tidak ada kecukupan bukti, maka di dalam proses PK inilah yang harus bisa menunjukkan bahwa itu belum ada bukti, karena itu simpulan yang dilakukan oleh hakim adalah dalam putusan itu adalah namanya bagian daripada kekhilafan hakim. Ya, satu lagi terakhir dari saya berhubungan dengan asas perintah tertulis. Kita tahu dalam perkara ini terjadi proses penangkapan tanpa ada perintah tertulis dan dalam hal bukan tertangkap tangan. Ya, yang terakhir itu. Terima kasih. Jadi istilah bahasanya sesungguhnya kata perintah itu mesti dihindari karena sekarang adalah proses pembuktian. Kalau proses ada suatu laporan, ada kasus kan nanti akan ditunjuk dalam manajemen penyidikan kan siapa yang ditunjukkan penyidik untuk bisa memproses laporan itu. Jadi kalau sudah proses laporan itu kan nggak boleh ada perintah-perintah dari yang lain. Kalau bahasa Ali sering Ali katakan bahwa penyidik yang ditunjuk untuk melakukan penyidikan terhadap perkara sebut saja misalnya pembunuhan ini misalnya begitu, atau kematian 2 orang ini misalnya begitu. Dia kan harus kalau sudah ditunjuk dia clear bahwa dia hanya demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, dia akan melakukan tindakan proses hukum. Jadi kalau dia melakukan tindakan proses hukum itu sama artinya penyidik yang ditunjuk tadi yang ditugasi untuk memproses ini itu dia adalah menjalankan namanya kekuasaan kehakiman pada level eksekutif. Saya ulangi lagi, penyidik tadi adalah menjalani kekuasaan pada level eksekutif untuk melakukan proses penyidikan terhadap dugaan kematian 2 orang tadi. Nah, atas dasar itu, maka ketika dia menjalani kekuasaan eksekutif, kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif, maka penyidik tadi harus tunduk kepada pasal 24 Undang-Undang Dasar 45. Artinya apa? Itu seperti hanya kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh yudikatif oleh hakim. Kalau itu kekuasaan kehakiman dipegang oleh eksekutif, dibebankan kepada penyidik, maka penyidik harus hanya tunduk kepada sumpahnya dan dia tidak boleh ada perintah-perintah. Karena apa? Pemegang kekuasaan kehakiman itu bebas dari kekuasaan manapun, termasuk diantaranya bebas dari kekuasaan atasnya. Sehingga dia hanya mengabdi kepada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut Ali demikian. Sehingga kalau itu dia berbuat karena perintah-perintah dan perintah itu ternyata menyimpangi dari prinsip-prinsip di dalam KUHP dan juga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ahli berpendapat seorang penyidik wajib menolak perintah itu. Wajib menolak terhadap perintah itu karena apa? Seorang pemegang kekuasaan tidak boleh dipengaruhi, istilah bahasanya merdeka dari kekuasaan manapun. Demikian. Juru bicaranya 4 orang ya. Ya. Silahkan Bu Titin. Satu dari saya, Saudara Afri. Hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter forensik meninggal karena
patah tulang tengkorak belakang. BAP pelapor mati karena ditusuk samurai. Jaksa P21 dan dakwaan sesuai BAP pelapor. Putusan sesuai dakwaan jaksa. Pertimbangan di halaman 77 itu sudah menjelaskan mengenai meninggal karena patah tulang tengkorak belakang. Pertimbangan di majelis hakim di halaman 93 menusuk perut korban Muhammad Rizki. Bagaimana pendapat ahli dengan fakta seperti itu dan semuanya tertuang di dalam putusan nomor 16. Baik, ahli jelaskan. Itu tadi seperti ahli sampaikan bahwa kalau itu ternyata sebab kematian aja sudah berbeda-beda, seharusnya penyidik dari awal mengklarifikasi lebih dulu, mencari informasi atau melakukan penyidikan yang mendalam mengenai sebabnya itu karena apa. Kalau ada 2 sebab atau 3 sebab dan sebagainya, ya tetap aja penyidik harus memastikan sebab, karena sebab itu tunggal, jadi tidak ada ditambah-tambah, begitu tidak ada. Mestinya sebab yang mana yang menentukan seseorang itu meninggal dunia. Atas dasar itulah maka itu bagian daripada ketika itu dinyatakan itu sebabnya masih banyak, itu menunjukkan bahwa proses penyidikan belum selesai lengkap dan berakhir, sehingga dengan demikian kalau itu dikonklusikan itu sebab itu karena misalnya saja tindakan pembunuhan misalnya, itu juga belum bisa berakhir. Ya makanya kalau itu terjadi seharusnya pada awal tadi Ali sudah sampaikan orang mati itu karena apa. Jangan dikonstruksi pikirannya pembunuhan, sebab itu yang keduanya. Maka dari akibat kepada sebab. Nah, teorinya kan begitu. Teori pembuktian delik material dari akibat kepada sebab. Akibatnya itu mati kondisinya seperti apa dan seterusnya, barulah kemudian mencari sebab. Nah, untuk menguji validitas sebab tadi diuji kembali. Apakah sebab itu yang menentukan akibat itu atau bukan? Kalau akibat disebabkan akibat itu karena sebab diuji kembali menimbulkan akibat, baru itu sahih. Mesti sebabnya adalah 1. Tapi kalau itu sebabnya 2, misalnya saja itu dicelurit atau dibacok misalnya begitu, dites lagi kepada objeknya, benar nggak dia luka karena bacokan? Kalau dites luka bukan karena bacokan dan itu ahli kedokteran forensik menyatakan bukan karena bacokan, karena kepalanya itu retak disebabkan karena proses-proses atau retak, ya berarti dia karena kepalanya retak. Kalau ditarik kembali menjadi sebabnya karena kepala retak, maka orang itu meninggal. Balik kembali, benar nggak itu karena retak kepalanya meninggal? Jadi cuma 1, tidak mungkin 2, tidak mungkin 3. Nah 1 itulah tadi namanya alat bukti yang menentukan, 1 itulah namanya alat bukti primer yang menentukan itu sebab karena apa. Jadi kalau itu masih 2 masih 3 harus sampai pada 1. Jadi ahli demikian. Sehingga dengan kalau alat bukti 1 tadi itulah namanya alat bukti primer, seperti contoh kasus di Garut tadi kali saja. Demikian. Satu lagi saksi, ahli mohon maaf, dengan adanya tidak ada kesesuaian antara hasil visum tetapi jaksa mengamini hanya dari BAP pelapor, kemudian juga hakim mengamini sesuai BAP pelapor karena rangkaian peristiwanya pada akhirnya yang tertuang dalam dakwaan maupun tuntutan itu dari BAP-nya pelapor. Tetapi ternyata di dalam 3 berkas itu juga ada persoalan. Pada dakwaan Sakatatal itu PG yang dalam trafik dibebaskan turut memperkosa. Kemudian di dalam berkas lain yang dewasa, dakwaan jaksa penuntut umum PG hanya meraba-raba. Dan pada akhirnya Sakatatal divonis 8 tahun, yang 7 terpidana lain seumur hidup. Menurut ahli, apakah ada istilah peradilan sesat dalam perkara ini? Baik, ahli jelaskan. Yang terkait masalah tadi pembuktian, saya kira itu tadi sudah benar bahwa pembuktian itu harus lebih pasti lebih dahulu, lebih pasti lebih dahulu.
sehingga tidak menimbulkan prasangka-prasangka atau alternatif-alternatif yang lain kecuali yang satu itu. Kalau yang satu tidak ada, maka muncullah tadi pembuktian berdasarkan praduga-praduga. Tadi Adi sudah terangkan bahwa penyidik dalam hal ini adalah independen, menjalankan kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif, maka dia adalah hanya mengacu pada demi keadilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, demi tegaknya hukum dan keadilan. Nah, namanya adalah kepastian hukum yang adil. Jadi kalau dia adalah kalau itu tunduk kepada keterangan pelapor semuanya, ya buat apa ada penyidikan? Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kalau mungkin pelapornya itu adalah orang yang berpengaruh, misalnya begitu, ya buat apa ada penyidikan? Jadi kalau benar bahwa itu adalah semuanya mengacu pada pelapor, nah itu artinya buat apa ada penyidik dalam konteks itu? Justru penyidik itu melakukan penyelidikan, tadi dikatakan ini perbuatan pidana atau bukan? Tadi Ali sampaikan di situ. Jadi diperiksa lebih dulu korbannya seperti apa, ini perbuatan pidana atau bukan? Dan kalau perbuatan pidana kira-kira yang patut disangkakan pasal berapa? Pasal apa atau pasal berapa? Jadi jelas gitu. Tapi kalau tiba-tiba preasumsi adalah pelapor mengatakan ini pasal pembunuhan, masuklah dia pembunuhan. Udah salah di situ. Artinya penyidik sudah tidak independen, menjalani kekuasaan kehakiman yang tidak merdeka dari kekuasaan manapun. Ya. Karena dia kekuasaannya adalah ada pada pelapor. Jadi mestinya adalah kalau pelapor melakukan pembunuhan, diperiksa lebih dulu. Kondisi korban seperti apa, ini semua apa, itulah yang ahli yang menentukan ini perbuatannya itu pembunuhan atau bukan. Ya. Jadi kalau itu tidak dilakukan, ini pokoknya pembunuhan, maka semuanya yang terkait dengan urusan korban digeser menjadi pembuktian pada perkara pembunuhan. Menurut ahli itu adalah bertentangan dengan proses penyidikan yang harus independen atau merdeka dari kekuasaan manapun. Atas dasar itulah maka kalau dia tunduk kepada pelapor, ditentukan oleh pelapor, semuanya pelapor yang menentukan. Yang tadi sudah saya ngomong, buat apa ada penyidikan oleh penyidik? Ya. Kalau itu ternyata penyidik mengikuti semuanya itu, bahkan jaksa juga ikut-ikutan mengikuti itu, ya buat apa ada jaksa penuntut umum? Itu kan jaksa penuntut pribadi namanya, bukan penuntut umum. Kalau penuntut umum wakili kita semua Republik Indonesia ini. Nah, atas dasar itulah ahli berpendapat, hakim pun juga sama. Kalau hakim mengikuti laporan dari pelapor tadi, sama juga seperti itu. Jadi tidak ada namanya kekuasaan kehakiman yang merdeka dari kekuasaan manapun. Nah, menurut ahli itulah yang harus dievaluasi dalam satu konteks perkara ini agar supaya jika itu benar ya, jika itu benar bahwa proses itu harus dievaluasi kembali ya. Dari mana? Ahli tadi katakan dari proses pembuktian awal tadi. Dilacak, diruntut, apakah prosedur sudah ditaati belum? Kalau belum ya harus dipatahkan terlebih dahulu bahwa ini adalah tidak boleh menghukum orang disebabkan karena bukti-bukti yang tidak sahih ya. Tidak sahih dan prosesnya tidak sahih, melanggar prinsip prosedural keadilan prosedural atau fair trial dalam proses hukum ini. Menurut ahli demikian ya. Kesimpulannya apakah peradilan itu sesat atau tidak sesat? Kalau ahli menyimpulkan bahwa peradilan ini tidak mendasarkan pada kebenaran material dalam proses pembuktian perkara. Demikian. Atau dapat dikatakan ini merupakan satu rekayasa penyidikan tuntutan. Ya, sesungguhnya tadi ahli katakan penyidik itu independen, ya. Menjalani kekuasaan kehakiman dalam wilayah eksekutif. Dia tidak boleh diintervensi pihak manapun, karena bahasanya Undang-Undang Dasar 45 itu merdeka dari kekuasaan manapun. Jadi kalau dia mau diintervensi, itu salahnya penyidik juga, salahnya jaksa juga, salahnya yang lain juga kalau dia mau diintervensi. Jadi harus merdeka dari kekuasaan manapun. Ingat, dia hanya mengabdi kepada Tuhan demi keadilan pada Tuhan Yang Maha Esa. Demikian. Ya, ini ya, ahli
ke pertanyaan terakhir dari teman-teman yang menanyakan di sini. Pada peristiwa 2016 itu ada dua jenis peradilan, peradilan anak dan umum dewasa. Sedangkan sama kita ketahui bahwa masa waktu persidangan mulai penahanan, penahanan dan perpanjangan penahanan itu ada batas waktu. Dalam perkara Sakatata yang kita anggap dengan pembuktian yang minim, apakah ini merupakan satu celah kekurangan kelemahan dari undang-undang kita atau mungkin dari kebijakan penuntut umum maupun penyidik sehingga perkara anak ini lebih dulu digelar hanya dalam tempo kurang lebih 2 minggu harus putus. Sedangkan perkara dewasa P21-nya itu Desember 2016. Sedangkan perkara anak Sakatata itu bulan Oktober aja udah selesai tingkat kasasi. Nah, maksud kami, ya, Saudara ahli, apakah ini merupakan celah buat kita? Karena putusan pengadilan dewasa itu mengikuti putusan anak semua yang tidak maksimal, baik pembuktian maupun saksi-saksi. Demikian. Baik, ahli jelaskan begini. Ini kan pasalnya kan pasal 55. Kalau teorinya adalah pasal 55 itu diadili secara bersama dalam satu dakwaan. Tidak di-split chain. Kalau di-split chain menjadi membingungkan. Karena yang satu pembuktian karena dibacok, ini karena ini, itu karena konsekuensi dari ini dipisah-pisah. Kalau ini dijadikan satu, itu akan menjadi perang benderang itu bahwa ini sebabnya itu karena apa. Jadi kan nggak mungkin ada satu putusan langsung disebabkan karena 2, 3. Kalau ini terhadap ini karena ini, terhadap ini karena ini, kan nggak ada kesamaan dalam proses ini. Nah, oleh sebab itu ahli sampaikan bahwa yang seharusnya kalau ini diproses berdasarkan pasal 55, nanti jaksa kan punya alasan itu, kan punya kewenangan untuk men-split gitu. Ya, split itu membuat proses peradilan itu tidak adil atau tidak. Kalau itu splitting membuat peradilan tidak adil, ya seharusnya jangan dilakukan itu splitting. Tapi kalau itu membuat peradilan adil, ya splitting. Nah, maksud ahli adalah satu, bahwa proses perkara ini istilah bahasanya adalah ruwet dalam konteks pembuktian, itu karena dari awal sudah menunjukkan keruwetan itu disebabkan karena proses pembuktian terhadap jenazah atau sebut saja itu korban itu sudah berdasarkan prasangka-prasangka. Ya, kalau kemarin diserahkan sepenuhnya kepada kedokteran forensik dan penyidik harus percaya kepada kedokteran forensik itu, barangkali proses-proses ini menjadi clear. Clear pertama adalah apakah ini perbuatan pidana atau bukan. Clear yang kedua, kalau itu bukan perbuatan pidana, ini perbuatan apa? Dan kalau itu perbuatan pidana, perbuatannya apa? Itu sudah clear pada tahap pertama. Kalau itu sudah tadi disebutkan hasil-hasil itu ternyata tidak sesuai dengan keadaan yang benar, dan tadi kalau itu benar dikutip oleh mahkamah atau pengadilan hakim juga mengutipnya ada 2 sebat dan sebagainya, itu menunjukkan terjadi keruwetan dalam proses itu, menjadi ketidakwajaran dalam proses itu. Jadi kalau ahli berpendapat bahwa ya sebaiknya kita dengan membuka hati yang lapang, membuka kembali perkara itu, diawali dari proses penilaian terhadap fakta objektif terhadap korban. Apakah dia disebabkan karena perbuatan pidana atau bukan perbuatan pidana, dan seterusnya dan seterusnya. Menurut ahli demikian. Sehingga dengan demikian, kalau ditanya apakah ini momen untuk melakukan perbaikan, kalau menurut saya adalah semuanya proses peristiwa itu buat kami adalah harus menjadi perbaikan, untuk dilakukan perbaikan. Seperti ahli contohkan, contoh yang bagus apa? Kasus tadi adalah hasil visum et repertum oleh kedokteran forensik dalam kasus buang orang tadi. Clear sudah. Karena apa? Dia tidak punya kepentingan apa-apa. Nggak tunduk pada pelapor, juga nggak mau tunduk pada pelapor. Objektif ya. Oh, ini mati karena dibuang ke kali, ini mati karena kecelakaan. Clear. Karena dia nggak ada apapun. Kalau sudah ada impres apapun, pelapor semua yang menentukan,
Loh, emangnya penyidik nggak ada melakukan penyidikan? Jadi ahli sudah sampaikan seperti itu. Demikian keterangan ahli kelengkapannya. Terima kasih, saudara ahli. Kebetulan saudara ahli ini dulu adalah dosen S2, S3 kita, yang dimana tidak pernah absen. Terus teman-teman di kampus mengatakan bahwa nggak absen, tapi manfaat ilmu beliau buat teman-teman mahasiswa. Salam hormat kami. Semoga kesaksian Bapak bermanfaat buat Saka dan kita semua. Terima kasih. Terima kasih Majelis Hakim yang mulia. Selamat siang, Prof. Siang. Sebelumnya salam hormat dari kami, sungguh kehormatan dan kesempatan yang luar biasa bisa ketemu di forum yang mulia ini dengan Profesor. Cuman ada beberapa yang ingin saya minta pendapat dari Profesor. Yang pertama, saya ingin menanyakan mengenai upaya-upaya hukum yang dilakukan terhadap penuntutan ataupun penyidikan. Saya ingin bertanya, apa sih perbedaan mendasar dari PK, kasasi, dan kemudian pra-peradilan? Itu dulu. Baik, ahli jelaskan. Kalau PK tadi sudah ahli sampaikan alasan mengapa PK. Tadi ada 3 alasan. Ya. Tadi sudah saya ahli sampaikan, ahli kutip dari pasal 263 KUHP. Ya. Kalau itu kasasi, itu kan sesungguhnya juga upaya hukum terkait keberatan terhadap putusan pengadilan bawahnya, baik putusan pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi.